Jadi yang haji pun menemukan jati dirinya, sampai dia mendapatkan kesempurnaan diri untuk merubah diri. Begitu pulang, dapat sifat birrun, melekat pada dirinya di mabrur. Ciri orang mabrur itu yang salahnya tanggal, yang solehnya muncul. Jelas ya? Bagi yang belum berangkat ke sana, maka amalan 1 sampai 10 Dzulhijjah itu latihan untuk mendapatkan sifat mabrur yang serupa sekalipun belum berangkat ke sana. Makanya puncaknya tuh ini mahabbatullah. Jadi kalau yang di sana nanti mengenal dirinya wukuf, yang di sini puasa. Kan dan puasanya sama namanya. Di sana wukuf di Arafah, di sini puasanya puasa apa? Siyamu yaumi Arafah. Yang di sana melontar tanggal ke-10, di sini menyembelih hewan. Nah, orang yang sudah menyembelih itu sama bacaannya, dia menghadap kiblat, bacaan yang sama. Yang puasa tidak menyembelih pun disunahkannya nanti sama. Ya dia sholat, di sholat itu dia berdoa. Jadi puncaknya, goalnya sama semua. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Nah, sekarang kalau sudah paham, mari kita masuk ke tahapan-tahapan amalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, tahukah Anda bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah hari-hari terbaik sepanjang tahun untuk beramal? Rasulullah bahkan menyebutnya sebagai hari-hari yang paling dicintai Allah untuk memperbanyak ibadah. Apa saja amalan yang sebaiknya kita lakukan, dan bagaimana agar kita tidak melewatkan kesempatan emas ini? Dalam video ini, Ustadz Adi Hidayat akan membimbing kita dengan penjelasan yang jelas, mendalam, dan tentunya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Klik subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal kajian-kajian penuh ilmu dan hikmah seperti ini. Yuk, kita simak dan maksimalkan 10 hari terbaik ini dengan ilmu dan amal. Memahami sepenuhnya tentang keistimewaan 10 hari pertama Dzulhijjah itu, memahami sepenuhnya tentang keistimewaan 10 hari pertama Dzulhijjah itu yang mampu menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahan sebentar. Sekarang kita belajar dulu tentang kaidah cinta Allah. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Jadi saya ingin ilustrasikan dulu melalui satu ayat tentang bagaimana kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, apa yang didapatkan oleh hamba itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Tahan, teruskan. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini yang ditandai. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Perhatikan baik-baik. Lihat sini. Kita highlight yang ini dulu ya. Yuhibbukumullah. Ya. Yuhibbukumullahu. Nah, ini ya. Lalu persamaannya ini yang mahal tuh ini. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dzunubakum. Ini yuhibbukumullahu. Allah mencintai kalian. Ya kan? Kalau kita baca dari awal ayat, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, viralkan kepada seluruh hamba-hambaku, jika kalian serius mencintai Allah, maka buktikan cinta itu dengan mengikuti semua tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Kalau itu bisa dilakukan, yuhibbukumullah. Jelas ya? Jadi ini jawab syaratnya nih. Syaratnya in kuntum tuhibbunallah, jawabnya fattabi'uni, jawab syaratnya. Setelah dari situ, apa yang didapatkan? Ini keterangannya. Ya, yuhibbukumullah, maka Allah akan balas mencintai hamba-hamba itu. Allah akan cintai kalian. Ketika Allah mencintai seorang hamba, cinta Allah diberikan, maka apa yang pertama Allah anugerahkan kepada hamba yang dicintai itu? Ternyata bukan dunia. Ingat ya? Ternyata bukan dunia. Awas. Kedudukan, jabatan dalam konteks kehidupan kita, dunia. Harta, dunia. Jadi kalau ada peningkatan harta, jangan langsung dipahami Allah sedang cinta. Kalau ada promosi jabatan, jangan langsung dipahami Allah sedang cinta. Sepanjang belum kita dapati ciri-ciri yang Allah berikan kepada kita. Apa yang Allah berikan kepada hamba yang dicintainya? Pertama kali adalah wa yaghfir lakum dzunubakum.
Maka yang pertama Allah berikan kepada hamba itu adalah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Dzunubun itu jamak dari kata dzambun. Dzambun ini bentuk tunggalnya, mufrad, singularnya. Buka surah Ghafir, surah ke-40, ayat 3, Al-Mu'min atau Ghafir, ayat yang ketiga. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Ada? Ya? Ghafiridz dzambi. Allah itu punya sifat ghafir. Apa itu ghafir? Yaitu yang mengampuni saat seorang hamba berbuat satu dosa. Jelas ya? Nanti kalau dosanya terakumulasi, sifatnya berubah dari ghafir menjadi ghafar. Ghafarun. Di Quran surah Nuh itu, ya? Surah Nuh di ayat yang sama 10-13 itu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kalau semakin terakumulasi menjadi dzunubun, ada zalimnya, nanti berubah lagi dari ghafir, ghaffar menjadi ghafur. Innallaha ghafurur. Nah, ini menariknya, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah itu yang pertama Allah berikan kepadanya adalah bukan mengampuni satu dosa, tapi mengampuni seluruh dosa-dosanya. Ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mata pasti ada dosa itu. Telinga, pendengaran ada dosa. Lisan berkumpul banyak dosa sampai ke ujung kaki. Orang-orang yang mampu mendapatkan cinta Allah itu, nanti Allah akan pertama kali memberikan kepadanya itu apa? Berupa pengampunan dari semua dosa-dosa. Apa ciri hamba yang telah diampuni oleh Allah semua dosanya ini dan mendapatkan cintanya? Maka ciri seorang hamba yang mendapatkan ampunan Allah, dia akan terjaga dari perbuatan maksiat yang pernah dilakukan oleh bagian tubuh yang pernah berdosa itu. Nah, jadi kalau mata ini misal pernah berdosa, lalu ditaubati, diampuni oleh Allah, maka kebiasaan maksiat yang pernah dilihat oleh mata ini, itu nggak dilihat lagi, dijaga. Jelas ya? Demikian ke telinga, sampai ke lisan, sampai ke ujung kaki. Itu ciri hamba Allah yang taubatnya diterima, dosanya diampuni. Sedangkan bagi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah terjaga dari ujung kepala sampai ujung kaki. Makanya ketika akan berpikir yang kurang baik pun, itu nanti akan diingatkan lewat jiwa takwanya, sehingga keluar yang baik lagi. Lisannya dijaga, keluar tuturnya yang mulia. Dijaga oleh Allah sehingga tidak cepat-cepat memutuskan sesuatu yang berpotensi melahirkan maksiat. Dicinta Allah itu mahal. Ketika cinta didapatkan, maka pemberian pertama Allah mengampuni dosa-dosa hamba dan menjaganya untuk tidak berbuat maksiat dalam kehidupan. Jelas? Saya ingin tanya, lawan dari maksiat itu apa? Taat. Di sini ada maksiat, lawannya apa? Taat. Maksiat salah tidak? Salah kan? Ini sudah pasti salah. Lawan dari salah apa? Soleh kan? Ingat, lawan dari salah apa? Soleh, ya kan? Lawan dari salah, soleh. Artinya, kalau maksiatnya sudah ditutup, salahnya diampuni dan dijaga supaya tidak terjebak berbuat salah lagi, pada saat demikian hamba itu naik status jadi hamba yang saleh, taat di hadapan Allah dan berpeluang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini konsisten dijaga sampai dengan wafat, kemana tempat pulangnya? Bukan sekedar surga, tapi di surganya dia akan ditempatkan di satu komplek dengan semua nabi dan rasul dan orang soleh yang pernah berkehidupan di bumi. Itu ada di Quran surah keempat An-Nisa di ayat 69. Quran surah 4 ayat 69. Perhatikan, ini kan dibuka dengan taat pada Allah dan Rasul kan? Ya kan? Qul in kuntum tuhibbuna Allah kan? Ya kan? Fattabi'u. Nih, ke Nabi kan? Perhatikan, ketika berubah jadi orang taat, apa yang terjadi? Wa may yuti'illaha war rasulah. Siapa yang mampu konsisten, siapapun, man itu tawarannya bersifat individual, tapi maknanya bersifat umum, general. Jadi kalau kita mengaji Quran mendapati ayat man bunyinya, maka rasakan ayat itu untuk kita secara personal. Ini Allah menawari kita nih. Siapapun yang mampu konsisten menaati Allah, karena pakai fi'il mudhari, artikan dengan konsisten. Menaati Allah dan Rasul, konsisten sampai dia wafat. Faulaika, maka mereka itu ma'alladzina an'amallahu alaihim, akan disertakan, disatukan, tinggal di satu tempat, satu komplek dengan rahmat Allah di surga nanti. Dengan siapa? Satu, minan nabiyyina, dengan semua nabi yang pernah bertugas di bumi. Pernah dengar kisah tentang Nabi Yusuf yang tampan itu? Pernah lihat gak? Mau lihat? Nanti ada orang yang sekomplek dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Pernah dengar tentang kisah Nabi Ayub itu? Pernah lihat tidak? Nanti ada orang yang sekomplek dengan Nabi Ayub. Akhi, di mana kamu? Saya di sana. Kamu sama siapa? Syekh Fulan, Kiai Fulan, Ustadz Fulan. Masya Allah tuh orang-orang soleh semua tuh. Antum di mana, akhi? Nah, biasa saja. Tangga kamu siapa? Depan saya Nabi Ibrahim.
Kuping kiri saya Nabi Yusuf. Belakang Nabi Musa tuh. Kuping kanan saya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Di mana itu? Atas, tinggi banget. Sini lagi kunjungan. Nanti ahli surga saling mengunjungi. Ya, dari atas ke bawah. Dari bawah bisa ke atas nggak? Belum tentu. Belum tentu. Jelas ya? Makanya berusaha mumpung masih hidup. Kalau sudah meninggal tinggal penyesalan nanti. Fa asaddaqa wa aqum minas. Ya Allah kasih kesempatan, pengen balik lagi, pengen balik. Walau sekejap aja. Jelas ya? Nah, minan nabiyyina was-siddiqina, dan orang-orang jujur dengan agamanya. Dia praktekkan. Kata Allah suruh salat, salat. Kata Allah suruh jujur, jujur. Dia praktekkan itu lewat perilakunya. Jujur, tuntunan agama dipraktekkan dengan ya perilaku kehidupannya. Wasyuhada was-shalihin, dengan para syuhada dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, kalau Anda nanti punya teman begitu kelihatan, cepat tempel itu. Karena itu teman terbaik. Sampai bisa bersama di surga. Kata Allah, kalau ada yang demikian itu masuk surga mendapati begitu, itu yang terbaik. Sekarang saat di dunia, tempel orang yang punya ciri-ciri begitu. Siapa orang-orang ini? Jadi kalau ketemu orang-orang yang taat dan cinta kepada Allah dan Rasul, tempel dia. Minimal dapat percikan kebaikannya. Ketika mendapatkan percikan itu, minimal mudah-mudahan dipertemukan saat di akhirat. Nah, makanya amin itu sering diucapkan. Betul, karena harapan tertinggi kita masuk ke sini. Baca ayatnya dengan benar. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. An'ama Allahu 'alaihim. Kita kan minta itu setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa itu? Dijawab di An-Nisa ayat 69 itu. Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Kita tiap hari minta 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa itu? Dijawab oleh Allah. Fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Makanya ketika kita memohon, buktikan kita sungguh-sungguh bermohon. Bagaimana pembuktiannya? Lewat ikhtiar. Anda kalau minta sama Allah, ya Allah, aku mencintainya, pengen menikahinya, tapi nggak pernah Anda ikhtiar, nggak akan jadi. Kalau nggak dilamar-lamar kan nggak jadi. Ya, apalagi amal saleh. Kalau cuma bermohon nggak pernah diwujudkan dalam ikhtiar, nggak akan pernah diraih. Paham ya? Baik. Mencintai Allah itu penting. Tapi berikhtiar untuk mendapatkan cinta Allah itu lebih utama. Jelas? Baik. Jadi ini yang pertama didapatkan. Orang yang dicintai Allah berpotensi untuk mendapatkan ampunan dari seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukan. Oke. Catat itu dulu ya, karena nanti ada stepnya, tahapannya. Nah, berita baiknya, semua kurikulum amalan awal Dzulhijjah itu, semua stepnya mengantarkan ke sini. Mengantarkan ke sini. Jadi indahnya ngaji Quran dan hadis itu nyambung semua. Kalau kita dudukan tuh, itu nyambung semua. Nggak ada yang miss di situ. Di step semua amalan yang kita kerjakan, itu puncaknya ke sini. Puncaknya ke sini. Yang haji nanti di sana juga ingin mendapatkan ini. Makanya pulangnya mabrur kan? Mabrur itu kan dari kata birrun asalnya. Ya kan? Kalau melekat pada pelakunya disebut mabrur. Birrun itu kebaikan yang muncul setelah yang buruknya hilang. Kesolehan yang muncul setelah salahnya hilang. Makanya ketika wukuf di Arafah itu kontemplasi, merenung, berintrospeksi, melihat diri apa yang salah selama ini sehingga jauh dari Allah. Kok bisa sampai dikasih hadiah haji oleh Allah padahal banyak berbuat maksiat. Itu harus betul-betul merenung, jangan sampai pulang haji nambah maksiat. Ya kan? Itu merenungkan apa yang menyebabkan saya jauh dari Allah. Dilihat satu-satu. Kenapa saya selalu punya problem dengan teman-teman, dengan tetangga, dengan kerabat? Dilihat. Karena itu ketika dia menyadari itu, datang ke Muzdalifah. Ingin melontar itu semua. Bawa bekal dari situ. Lalu ke Aqabah, dilontar. Aqabah itu gambaran diri kita. Sifat-sifat yang telah dikumpulkan di Arafah itu, untuk mengenali diri kita sehingga ma'rifah pada diri dan ma'rifatullah, maka dibawa itu semua ke Muzdalifah. Di situ kita zikir. Ya, makanya setelah dari Arafah itu kita masuk kemudian ke Muzdalifah disebut Masy'aril Haram. Fa idza afadtum min Arafatin fadhkurullaha 'indal Masy'aril Haram. Itu kan di Al-Baqarah itu kan? Ya, saat masuk di ayat 198 199 kan itu yang dibaca kan? Kalau selesai di Arafah, sudah kenal diri sendiri, sudah tahu apa kekurangannya, tahu yang menyebabkan dia jauh dari Allah, dikasih harta, kasih rizki, tapi kurang syukur. Sudah banyak kendaraan, dari sepeda, motor sampai mobil, banyak aneka ragam. Jadi tetangga dekat dengan masjid, rumah samping masjid, jarak nggak ada, langkah yang cukup panjang, ya. Kemudian menara masjid, ada bagian suara speakernya ngarah juga ke rumahnya, dan belum menyentuh dia untuk berangkat ke masjid. Dipanggil sampai ke Arafah. Ingat itu kenapa saya nggak bisa ke situ? Usia 40 tahun, 50 tahun, mushaf sudah berbanyak ragam, bahkan namanya udah banyak, mushaf Aisyah, mushaf Khadijah, mushaf macam-macam, dipajang di rumah, tapi untuk baca nggak mampu. Sementara yang lain yang nggak punya mushaf pun bisa menghafal Quran. Tanyakan pada diri kita, kenapa saya nggak bisa mampu baca itu? Untuk melihat aja nggak mampu, cuma selewat begitu aja. Padahal kalau imannya benar, lihat mushaf itu pengen baca itu. Pengen baca.
baca. Pengen tahu itu. Pengen tahu surat dari Allah itu apa. Yang paling indah tuh gini. Baru buka begini kok bisa ayatnya sesuai dengan yang saya butuhkan gitu. Itu yang mahal tuh. Itulah hidayah gitu kan. Nah, harus pandai menatap itu. Kalau sudah tahu lempari sifat yang kurang baik. Setelah itu kan kemuna kan. Nah itulah yang 3 hari yang di Al-Baqarah ayat 203 itu. Nanti kita akan masuk ke situ. Jadi yang haji pun menemukan jati dirinya. Sampai dia mendapatkan kesempurnaan diri untuk merubah diri. Begitu pulang dapat sifat birrun. Melekat pada dirinya di mabrur. Ciri orang mabrur itu yang salahnya tanggal, yang solehnya muncul. Jelas ya? Bagi yang belum berangkat ke sana, maka amalan 1 sampai 10 Dzulhijjah itu latihan untuk mendapatkan sifat mabrur yang serupa sekalipun belum berangkat ke sana. Makanya puncaknya tuh ini mahabbatullah. Jadi kalau yang di sana nanti mengenal dirinya wukuf, yang di sini puasa. Kan dan puasanya sama namanya. Di sana wukuf di Arafah, di sini puasanya puasa apa? Siyamu yaumi Arafah. Yang di sana melontar tanggal ke-10, di sini menyembelih hewan. Antara melontar dengan menyembelih bacaannya sama. Di sana Allahu Akbar, di sini Bismillahi Allah. Yuk, yang pernah haji, waktu lempar jumrah bacaannya apa? Bismillahi Allahu Akbar, itu kan? Yang di sini menyembelih hewan bacaannya apa? Bismillahi Allahu Akbar. Setelah melontar menghadap ke kiblat, ke Ka'bah. Apa doa yang dibaca? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin. Itu puncaknya ini. Begitu itu keluar dengan lisan yang bening, datanglah mahabbatullah sampai ke jiwanya. Itu kan ikrar. Ya Allah, mulai hari ini aku pasrahkan diriku sepenuhnya untuk menaatimu. Sungguh ya Allah, selama ini aku ibadah, aku manasik, aku salat, semua aku niatkan karenamu. Kalau aku hidup, aku akan berubah lebih baik. Kalau wafat pun sekarang, aku ikhlas ya Allah sepanjang kau ridha denganku. Tapi kalau engkau beri aku kesempatan sesuai dengan ajal untuk beraktivitas kembali, mulai hari ini aku berjanji akan menjadi muslim yang baik sampai wafatku. Wa ana minal muslimin. Kalau kita baca wa ana awwalul muslimin, tafsirnya untuk kita bukan ke Nabi Ibrahim. Tafsirnya untuk kita adalah mulai saat ini aku akan jadi orang yang berubah lebih baik dari sebelumnya. Nah, orang yang sudah menyembelih itu sama bacaannya, dia menghadap kiblat, bacaan yang sama. Yang puasa tidak menyembelih pun disunahkannya nanti sama. Ya, dia sholat, di sholat itu dia berdoa. Jadi puncaknya, goalnya sama semua. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kalau sudah paham, mari kita masuk ke tahapan-tahapan amalannya. Sekarang kita masuk amalannya. Sudah paham ya keutamaannya? Paham insya Allah? Paham ya? Baik. Sebelum kita masuk ke amalan, saya tegaskan sekali lagi, keistimewaan 10 awal Dzulhijjah ini menaikkan status amalan menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap kita ngerjakan amalan, kalau benar cara beramalnya, Allah cintai. Allah cintai. Nanti dampak amalan itu merubah perilaku kita. Jelas ya? Yuk kita mulai. Di antara amalan yang dianjurkan untuk dioptimalkan di 10 hari pertama Dzulhijjah itu, rumus nabinya adalah amal saleh. Amal saleh. Karena kalimatnya jelas. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna. Amal saleh. Sekarang yang penting kita lakukan adalah untuk mendetilkan apa amal soleh yang mungkin kita lakukan itu. Amal soleh itu wujudnya ada 2 secara umum. Amal soleh wujudnya ada 2 secara umum. 1, meningkatkan yang taat. Meningkatkan yang taat. Ma'ruf kalau dalam bahasa Quran. Meningkatkan yang taat dalam kurung ma'ruf, kurung tutup supaya tidak lepas. Yang kedua, meninggalkan maksiat dalam kurung mungkar. Meningkatkan taat atau ma'ruf, meninggalkan maksiat atau mungkar. Ini amalannya ada 2, amal soleh itu. Dan ingat baik-baik ya, di antara 2 ini, apapun yang kita kerjakan, baik meningkatkan taat ataupun meninggalkan maksiat, itu nilainya sama. Pahalanya berlipat untuk di hari-hari ini, plus dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang memprovokasi pada keburukan dan Anda tolak itu pahalanya 2 kali lipat dan status Anda dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang mengajak menipu, Anda hindari, itu kan nahi mungkar. Pahala itu bukan hanya di amar ma'ruf saja. Nahi mungkar pun ada. Anda tinggalkan perbuatan itu, maka seketika pahala dilipat gandakan, naik status, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang yang akan kita rinci yang amalan taat dulu apa? 1. Amalan pertama, meningkatkan zikir, khususnya 3 lafaz zikir. 3 lafaz zikir. Oh, zikir itu nanti banyak ya jenisnya ya. Banyak nanti. Doa itu zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Salat itu zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Kalimat thayyibah yang pasca salat, subhanallah, alhamdulillah, itu zikir ya. Quran surah ke-4 ayat 103. Banyak nanti. Baca Quran itu zikir karena Qurannya disebut zikir. Quran surah ke-15 ya, ayat yang ke-9. Cuman yang dimaksud di sini nanti yang di-highlight oleh para ulama hadis itu ada 3. 1, bacaan takbir, Allahu Akbar. Bacaan takbir, Allahu Akbar. Ini ringan ya, tapi nanti nilainya tinggi, mahal ini. Saya mohon 10 hari ini aja ya. Sampai nanti tambah 3. Takbir, kedua tahlil, la ilaha illallah.
Takbir itu Allahu Akbar. Kedua tahlil, la ilaha illallah. Ketiga tahmid, alhamdulillah. Takbir, tahlil, dan tahmid. Allahu Akbar, la ilaha illallah, dan alhamdulillah. Sebentar. Tadi sudah teman-teman catat yang Al-Baqarah ayat 185 itu, yang ujungnya kan? Baik, kita akan masuk ke sana. Takbir itu biasanya diungkapkan, dibacakan umumnya dalam 3 keadaan. Satu, sebagai penunjuk ketaatan dalam ibadah. Ya, untuk meningkatkan ketaatan dalam ibadah ditunjukkan lewat takbir. Paling gampang gini, sholat dibuka dengan apa? Takbir. Nah itu ya, Allahu Akbar, ingin memberikan kesan bahwa ini saya serius ingin mengagungkan Allah lewat ketaatan beribadah. Karena itu sejak azan pun kalimat pembukanya apa? Allahu Akbar ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jelas? Maka takbir pertama itu biasa digunakan untuk menunjukkan tingkat ketaatan dalam ibadah. Kedua, takbir itu bisa berfungsi untuk memohon kekuatan dalam berjuang. Ya, kita nggak usah jauh-jauh ke era Nabi, era sahabat. Para pahlawan nasional kita ketika berjuang, apa teriakannya? Allahu Akbar. Ya kan? Bung Tomo kan Allahu Akbar kan? Waktu di Surabaya itu. Dan semua itu, semua pejuang-pejuang kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada nasyidnya kalau nggak salah itu ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nggak salah ada nasyid itu. Kalau nggak salah ada itu. Kalau nggak salah ada itu nasyid perjuangan kemerdekaan dari para pejuang kita itu. Jadi yang pertama takbir. Satu, untuk menunjukkan ketaatan dalam ibadah. Yang kedua, penanda ya pemohonan kekuatan dalam berjuang. Yang ketiga, takbir bisa digunakan untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Tanda syukurnya bisa lewat takbir, bukan hanya hamdalah. Ya, bukan hanya hamdalah, tapi kita ungkapkan lewat takbir untuk menunjukkan keagungan Allah yang menitipkan atau menganugerahkan nikmat itu kepada kita. Biasanya kan gini, kalau sudah kita merasakan sesuatu, pemberian yang tinggi, kita menyanjung orang yang memberikan. Ada orang dikasih hadiah misalnya, Masya Allah Ustadz itu begini, Masya Allah orang itu begini. Kan disanjung kan? Cara menyanjung Allah itu dengan mengagungkannya. Ketika Allah memberikan sesuatu yang tinggi kepada kita, maka kita bertanya bagaimana cara menyanjungmu ya Allah? Maka agungkan, iya. Agungkan, iya. Karena itu ketika kita akan sujud, pembuka keagungannya lewat takbir Allahu Akbar. Kemarin puasa Ramadan ya, dapat nikmat tidak? Lebih tenang tidak? Lebih nyaman tidak? Lebih enak tidak? Itu semua nikmat kan? Kita harus syukuri ya. Bagaimana cara mensyukurinya? Turun ayat. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-Baqarah 185. Puncak kasih yang Allah berikan kepada hambanya adalah mencintainya dan menggugurkan semua dosanya. Itulah alasan kenapa kita banyak bertakbir, karena kita sedang diberikan satu anugerah yang besar yang tidak diberikan di hari-hari lainnya. Cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalilnya kenapa kita memperbanyak takbir. Kapan dimulai takbir? Nah ini yang harus kita biasakan. Kebanyakan mulainya itu ketika masuk hari ke-10. Ayo betul kan? Ya kan? Ketika mau sholat mulai kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau minimal pindah maghrib kan? Masuk hari H untuk hari raya, pada maghrib baru takbir kan? Ternyata sahabat dulu tidak begitu. Khusus untuk yang 10 hari Dzulhijjah, kapan dimulai takbirnya? Yuk kita lihat. Sahih Al-Bukhari. Nomor hadis 969. Bismillahirrahmanirrahim. Subtopik yang ke-11. Qala babu fadlil amali fi ayyami tasyriqi. Bab tentang keutamaan amalan di hari-hari tasyrik. Ini sudah masuk ke 11, 12, 13 kan? Menariknya babnya tentang keutamaan hari tasyrik, tapi diulasnya sejak masuk di hari pertamanya sampai ke 13. Makanya saya tadi katakan di awal 10 plus 3 kan? Dan kita baru mulai 10-nya kan? Yuk kita baca. Wa qala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, terkait hari tasyrik. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Al-Baqarah ayat 203. Ayyamul 'ashri wal ayyamul ma'dudat ayyamut tasyrik. Ketika disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengutip tentang keutamaan hari tasyrik, dalilnya Al-Baqarah ayat 203 seperti tadi saya bacakan, lalu Al-Imam Al-Bukhari merinci di bawahnya. Perhatikan. Ayyamul 'ashri wal ayyamul ma'dudat ayyamut tasyrik. Perhatikan. Ini menunjukkan tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah plus 3 hari di hari tasyriknya. Lalu apa respon sahabat? Utamanya ketika mengetahui keutamaan ini, teruskan. Ini kita baru masuk ke judul loh. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Dan adalah kebiasaan Ibnu Umar. Yang dimaksud Ibnu Umar di sini anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Namanya Abdullah. Ada 3 Abdullah yang viral. Abdullah anaknya Abbas radhiyallahu taala anhuma, Abdullah anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, dan Abdullah anaknya Amr bin As. Abdullah anak Abbas, anak Umar, anak Amr. Jelas ya? Dan 3-3-nya luar biasa. Istimewa tuh. 3-3-nya istimewa. Nanti lain waktu kalau nyampe disebutkan, kita bahas kemudian sirahnya.
Dan adalah kebiasaan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dan Abu Hurairah. Apa kebiasaan beliau itu ketika masuk kepada awal-awal bulan Dzulhijjah? Ini bukan langsung masuk tanggal 11, 12, 13. Dari sejak awal. Wa kana Ibnu Umar, adalah kebiasaan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma wa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yakhrujani ila as-suqi fi ayyamil 'ashri. Tolong catat. Mereka bahkan sudah mulai keluar masuk pasar-pasar sejak mulai pertama Dzulhijjah. Hari 1. Hari pertama sudah mulai keluar pasar-pasar. Apa yang dilakukan? Yukabbirani wa yukabbiran nas. Mereka mulai bertakbir dan mengisyaratkan, membimbing ya orang-orang yang ada di pasar itu supaya tahu itu awal untuk bertakbir. Jadi takbir itu dimulainya ya, disunnahkannya bukan sejak di masuk hari ke-10. Ini hari pertama perbanyak takbir. Sebab Allah memberikan cintanya itu bukan sejak hari ke-10. Sejak hari pertama cinta Allah sudah diturunkan. Maka cara mensyukurinya takbir kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, yang punya rumah makan, kan? Yang punya di mall-mall, punya kios-kios, boleh sejak hari pertama tuh pasang takbirnya. Kalau capek ganti pakai kaset rekam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Pak, belum kurban. Iya, kurban kan dicari dari ke-10. Yang aku cari sekarang cintanya Allah. Itu. Apa dalilnya? Al-Bukhari, topik ke-13, subtopik yang ke-11. Ya, ya, sebelah kanan paling atas paragraf yang kedua. Itu. Jelas ya? Ini belum banyak diketahui kan? Tahunya kan hari ke-10 aja. Sampai hari ke-13. Mulai. Ya, biasakan oleh kita takbir, takbir ke rumah, takbir di kantor, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi bukan cuma di lisan, diungkapkan itu supaya sampai ke hati. Ya, jadi manfaat zikir itu ingatnya sampai ke hati. Kalau sudah sampai ke hati, terasa nanti cahaya iman itu. Karena iman itu puncaknya di hati. Ya, pusat iman itu di hati. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bukan ru'usuhum, bukan lisanuhum, tapi wajilat qulubuhum. Nah, wajilat qulubuhum itu latihannya lewat lisan. Jelas ya? Nah, jadi ini yang ingin saya katakan pertama kali, fi ayyamil 'ashri yukabbirani wa yukabbirun nasu wa yukabbirun nasu, dan orang-orang ikut bertakbir. Jadi begitu mereka berdua bertakbir, tahu, oh ini mah sahabat Nabi, ini mewarisi ilmu Nabi, pasti dia dapat petunjuk dari Nabi. Wa yukabbirun nasu, begitu beliau berdua bertakbir, maka orang-orang ikut bertakbir. Masya Allah. Jangan malu itu, jangan malu, masa beribadah malu? Undang-undang menjamin pasal 29 ayat 2, dan gak akan ditangkap polisi. Ya, polisi kalau bisa ikut takbir, TNI ikut takbir, yang muslim-muslim, ya kan, kita ikut takbir di sunnah. Ya kan? Ya sesuai dengan tempatnya. Bukan lagi upacara, hormat, Allahu Akbar ya. Disiplin kena. Jelas ya? Nah, pada tempatnya secara proporsional. Tapi ungkapkan ekspresi syukur kita atas cinta Allah yang diberikan itu dengan rasa bangga, bukan dengan rasa malu. Makanya akhwat tuh berjilbab jangan malu. Jilbab. Negara melindungi. Ya kan? Kemudian juga Quran memberikan apresiasi dan tinggi di hadapan Allah. Antum jangan malu. Takbir kita. Jelas ya? Halo? Jelas? Alhamdulillah ya, sejak kita mulai ini. Dan apa yang paling menarik? Wa yukabbirun nasu bitakbirihima, maka orang-orang pun ikut takbir karena takbir keduanya. Wa kabbara Muhammad bin Ali khalfan nafilati. Masya Allah. Dan Muhammad bin Ali itu selalu mulai takbir setelah menunaikan nafilah. Dia di hari sejak hari pertama itu. Kalau sudah sholat fardu, sholat sunnah sendiri bertakbir. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu sudah dimulai itu. Ya, hari-hari pertama kita mulai banyak bertakbir. Silahkan masuk kendaraan. Ini pulang sini nih, ya, daripada komen yang nggak jelas tuh, isi takbir. Halo, dengan isi takbir ambil jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cilok Pak, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jelas ya. Jadi ini amalannya ada, dalilnya ada. Agak cepat. Kita minta 5 menit lagi apa? 5 menit ya. Mudah-mudahan sampai. Lalu selain takbir apa kurikulumnya? 1, saya cepat. Tingkatkan amalan fardu melalui peningkatan amalan sunnah. Tingkatkan amalan fardu melalui peningkatan amalan sunnah. Salat ada yang fardu? Berapa rakaat? 17 rakaat. Berapa waktu? 5 ya. Nanti setelah salat fardu itu tingkatkan zikir yang tadi itu, takbirnya, tahlilnya, tahmidnya, ya. Yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tambah dengan tahlil la ilaha illallah, ya. Tambah dengan la ilaha illallah. Jelas? Baik. Nah, setelah itu tingkatkan amalan sunnahnya. Salat ada yang fardu, ada yang sunnah tidak? Mulai sekarang, seperti pernah kita tuliskan sebelum Ramadan, semua jenis salat sunnah keluarkan sekarang. Dawamkan 10 hari pertama ini. Malam ada salat apa saja yang sunnah? Subuh, kan? Sampai ke pagi, terus ke siang, sampai ke sore. Mahal, karena salat yang kita tunaikan sekarang ini dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas? Baik. Ini maaf ya, butuh ampunan kita nih. Kalau semua orang Islam, khususnya di Indonesia aja, kerjakan dengan benar, jadi orang baik semua.
Ya, kalau Anda pejabat jadi pejabat yang baik, Anda pengajar jadi pengajar yang baik, Anda rakyat-rakyat yang baik. Kalau semua orang baik, berkah turun. Baik, zakat wajib bukan? Wajib. Kalau wajib pasti ada yang sunnah. Apa itu sunnahnya? Infak, sedekah. Maka mulai sekarang coba punya anggaran untuk infak, sedekah. Jangan diartikan dengan uang saja. Makanan bisa. Ini ada taklim di mana aja, jangan harus taklim di sini. Ya, taklim di tempat lain misalnya Anda punya kelebihan, datang Anda. Bawa makanan dari rumah misalnya, bagi dengan yang di sampingnya. Ya, walaupun misalnya cuma air 1 gelas cup itu ya. Atau misalnya Anda kurma beli berapa, 10.000 dapat misalnya 20, satu-satu dibungkusin dari rumah, nggak apa-apa. Niatkan ikhlas untuk mengamalkan ini. Barangkali cinta Allah itu turun di salah satunya dari 20 itu. Jangan dilihat betapa mahalnya, tidak. Ya mulai yang dagang-dagang itu. Niatkan sebagiannya. Tapi Anda juga jangan tidak sopan. Pak, Bu, seharusnya untuk 10 hari pertama. Dengar nggak tadi Ustaz ceramah? Ya. Baik, ayo yang punya pakaian lebih, yang punya makanan, cari teman-teman dekat, tetangga, kerabat dan sebagainya, bagi. Niatkan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala untuk hari ini. Jelas? Baik, 3, Quran. Hatam, usahakan hatam ya. Hari ke-10 tuh hatam tuh malamnya. Jadi tinggal bertakbir malamnya. 30 bagi 10 berapa? 3 juz. Per hari 3 juz. Bismillah. Ya, gampang kok itu. Ya insyaallah. Kalau mau dalam sepekan bisa. Bahkan 6 hari. Sehari 5 juz. Ya, cara paling gampang gini supaya nggak kerasa, bagi setiap waktu sholat. 5 juz dibagi waktu sholat, berarti sekali waktu sholat berapa? 7 juz. Kalau susah, bagi 2. Sebelum sholat, setelah sholat. Jadi kalau kita ngajinya begitu, selesai. Insya Allah. Ya. Jadi kalau misalnya 1 juz itu 141 ayat di Al-Baqarah plus Al-Fatihah, dibagi 2 kan berapa? Sekitar 70-an kan? 70 teman-teman, kalau itu dibagi 70 ayat misalnya sebelum sholat, berapa banyak sih bacanya? Ya kan? Berapa lama bacanya? Ya, kalau 10 ayat itu kita butuh misalnya 2 menit, berarti cuma 14 menit, 15 menit investasinya. 15 menit sebelum sholat, 15 menit setelah sholat. Kalau konsisten seperti itu, untuk 10 hari ini aja, 6 harinya langsung khatam Quran 30 juz. Selebihnya tinggal doa. Jelas? Sholat sunnah sudah, infak sedekah sudah, baca Quran sudah, kemudian yang ketiga, yang keempat. Baik. Kalau Anda ingin gabungkan semua itu, digabungkan, amar ma'rufnya ada, nahi mungkarnya ada, puasa. Saya ulangi, puasa. Boleh dari sejak hari pertama. Saya ulang, boleh dari sejak hari pertama. Awal Dzulhijjah, kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, terus sampai hari ke-9. Nah, ya? Kalau misalnya tidak memungkinkan, diperbanyak. Misal hari pertama, kedua, ketiga istirahat, hari keempat puasa. Ya kan? Hari kelima istirahat lagi, 6 istirahat, 7 puasa. Jelas? Kalau tidak memungkinkan juga, maka yang hari-hari terakhir, hari 9 Dzulhijjah. Ya, 9 Dzulhijjah dikenal dengan puasa bersamaan dengan hari Arafah. Jelas? Hari ke-9 Dzulhijjah. Kalau ingin pengantarnya dari tarwiyah, dari 8 ya boleh. Ya, misalnya saya agak berat kalau dari hari 1, maka silahkan incar yang 8 dan 9. 1 sampai 7 kita penyesuaian dulu. Penyesuaian. Kalau mampu dilakukan, apa yang didapatkan? Siyamu yaumi Arafata. Ingat, yukaffir as-sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa yang benar ditunaikan di momen Arafah itu, hari Arafah itu, maka berpotensi menggugurkan dosa setahun berlalu. Dan perhatikan cara menerjemahkannya. Awas, jangan salah menerjemahkan. Mengampuni dosa setahun berlalu dan menjaga tidak berbuat dosa setahun yang akan datang. Awas ya. Awas, hati-hati, jangan salah paham. Mengampuni setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Lalu salah paham. Udah diampuni nih setahun yang datang, udah puasa. Oh, udah deh, ikut tali malam Jumat, HP jamaah itu diambil kan? Itu HP orang. Setahun udah investasi. Itu salah. Karena ciri diterima puasanya adalah dengan dia bertobat di situ, diampuni dosa yang sebelumnya. Dan dengan dia bertobat, dijaga, tidak berbuat salah di setahun berikutnya. Terjaga perbuatan dia, itu maksudnya. Jelas? Baik, amalan selanjutnya nanti kurban. Amalan selanjutnya apa? Kurban. Jadi kalau ada anggaran silahkan disiapkan untuk kurban, ya kan? Tinggal nanti puncaknya saat menyembelih itu sambil kita bertakbir setelah sholat Id dan seterusnya. Masya Allah. Betapa luar biasanya keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat membuka mata kita bahwa kesempatan untuk meraih pahala besar tidak datang setiap saat. Mari kita isi hari-hari mulia ini dengan puasa sunnah, takbir, zikir, sedekah, dan amalan terbaik lainnya. Semoga Allah menerima amal kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang sukses di dunia dan akhirat. Tulis di kolom komentar, amalan apa yang paling ingin kamu istiqomahkan di 10 hari pertama ini. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman, keluarga, dan sahabatmu. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan video dakwah bermanfaat lainnya dari Ustadz Adi Hidayat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.